Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan stres dan kesehatan. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang stres sebagai perubahan psikofisiologis, hubungan stres dengan kesehatan, kontrol dan dukungan sosial, manajemen stres, psikologi gizi, kaitannya dengan stres, dan makanan yang mampu menekan stres. Seperti yang kita lihat pada slide berikut ini adalah salah satu bentuk emosi yang sering dimunculkan oleh seseorang, yang mana seperti yang kita tahu bahwa life without emotion would be blank and empty. Stres itu sebenarnya sebagai perubahan psikofisiologis atau sering disebut sebagai reaksi atau respon tubuh terhadap stresor yang berasal dari luar. Nah, stres ini timbul biasanya pada orang, misalnya pada pasien hipertensi disebabkan adanya perubahan yang mendadak pada aktivitas yang biasanya pasien lakukan, atau bisa juga karena adanya suatu pengobatan atau perubahan perilaku, baik secara fisik maupun emosional, itu menjadi sumber stres. Nah, emosi ini adalah suatu keadaan dalam diri individu pada satu waktu sebagai akibat adanya peristiwa yang pada umumnya itu berasal dari luar dirinya. Nah, seperti yang kita tahu dari beberapa teori yang menyebutkan bahwa suatu kejadian itu dia akan memunculkan respon dari seseorang. Bisa kejadian itu akan memunculkan emosi, atau emosi itu muncul ketika suatu kejadian itu sudah diproses dulu di dalam otak kita, memunculkan adanya mungkin interpretasi atau alasan-alasan sehingga emosi itu bisa muncul. Nah, stres ini bisa berasal dari lingkungan di dalam rumah, atau mungkin ketika bekerja di tempat kerja, atau di sekolah. Nah, reaksi seorang terhadap stres ini sebenarnya tidak selalu negatif, tetapi tergantung dari bagaimana seseorang itu bisa mengelola stres tersebut. Nah, bisa reaksi itu positif yang membuat seseorang itu menjadi termotivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi, tetapi bisa juga menjadi responnya itu justru negatif yang akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, faktor yang dapat menimbulkan stres ini disebut dengan stresor. Nah, stresor ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah stresor fisiko-biologis, yang misalnya penyakit yang sudah disembuhkan, atau adanya kecacatan fisik, atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, atau postur tubuh yang dipersepsikan tidak ideal. Yang kedua adalah stresor psikologis. Misalnya kita itu berburuk sangka atau frustasi karena kita mengalami kegagalan dalam memperoleh sesuatu, atau adanya suatu hasutan atau konflik atau perasaan cemburu. Yang selanjutnya adalah stresor sosial. Ini misalnya hubungan antar anggota keluarga yang kurang harmonis, adanya kasus-kasus seperti perceraian, pengangguran, kematian, atau terjadinya kriminalitas. Nah, hal-hal yang memicu stres di sini tadi tension, yaitu keadaan di mana mengalami ketegangan atau tekanan mental, kemudian adanya frustasi, yaitu mengalami kekecewaan karena bisa jadi ambisinya atau cita-citanya itu dia tidak tercapai. Kemudian konflik, kerasa ketegangan, muncul kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan atau lebih. Atau bisa juga karena krisis kejadian mendadak sementara upaya untuk mengatasinya itu di luar kendali kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih sebenarnya yang termasuk emosi dasar. Emosi dasar itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu sesuatu yang menyenangkan atau pleasant dan tidak menyenangkan atau unpleasant. Nah, apa itu senang? Nah, teman-teman pasti ketika mendapatkan hadiah, mendapatkan nilai A, nilai yang bagus, pasti seorang itu responnya adalah senang, kebahagiaan. Nah, positive emotion ini dia ada berbagai macam sebenarnya. Bisa misalnya tadi ada suatu harapan atau optimisme, atau mungkin joyful, kebahagiaan, atau cinta, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh positive emotion. Nah,
Apa sih yang berperan pada saat seseorang itu bahagia? Yang pertama adalah kesehatan. Nah, seorang yang bahagia, dia mungkin menerima ya, atau accept atau bersyukur, itu pasti level kesehatannya itu akan meningkat atau membaik. Kemudian kecerdasan emosional itu juga bisa uh, ini ya mempengaruhi, kemudian kesejahteraan, kemudian prestasi dan sesuatu yang dicapai atau yang diperoleh. Nah, suasana hati atau mood itu adalah bentuk emosi. Dia adalah suatu perasaan subjektif yang mempengaruhi pengalaman dan juga perilaku seseorang. Nah, mood ini mungkin sering muncul ya tanpa sebab yang jelas yang bisa terkait dengan peristiwa atau penilaian tertentu. Dan dia itu biasanya bisa berubah-ubah tanpa ada alasan yang cukup jelas yang bisa ini ya apa namanya mungkin mood swing atau perubahan mood ini bisa jadi merupakan salah satu tanda-tanda patologis atau penyakit baik itu secara fisiologis atau penyakit psikologis. Nah, kondisi stres ini ternyata juga berpengaruh secara fisiologis tubuh kita, bahwa di otak kita ya di hipotalamus dia akan meningkatkan sekresi CRH, kemudian dia juga bisa meningkatkan sekresi hormon kortisol yang bisa mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Nah, ada beberapa sebenarnya instrumen ya atau kuesioner untuk melihat kondisi mood seseorang. Salah satunya adalah menggunakan kuesioner namanya adalah Brooms. Jadi Brunel's of Mood Scale yang terdiri dari 24 pertanyaan. Pertama adalah anger atau marah. Nah, marah, kemudian confused, itu bingung, kemudian depression, fatigue atau kelelahan, tension, ketegangan, dan vigor. Kemudian apa sih sebenarnya yang mengakibatkan mood orang itu bisa berubah-ubah? Bisa karena adanya motivasi, adanya stimulus dari luar, kemudian ada perubahan fisiologis tubuhnya, adanya kelelahan dari fisiknya, atau mungkin bisa dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsinya atau minuman yang dikonsumsinya. Nah, depression ini itu adalah salah satu kondisi ya yang lebih dari suatu keadaan sedih. Jadi kesedihan yang teramat sangat dan biasanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, depresi ini bisa sangat mengganggu aktivitas sosial sehari-harinya. Jadi kondisi sedihnya atau rasa lelahnya itu dia berlebihan sehingga dia akan mempengaruhi pola aktivitas harian tubuhnya, misalnya dia cenderung lebih malas atau kehilangan minat dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal bisa mengakibatkan kejadian bunuh diri. Yang kedua adalah bipolar disorder. Nah, ini beberapa banyak ya, mungkin artis-artis atau mungkin public figure yang dia juga mengalami bipolar disorder ini. Jadi bipolar disorder ini adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Jadi kutubnya itu sangat berlawanan. Terkadang dia sangat bahagia, kadang dia tiba-tiba menjadi sangat sedih seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai bipolar disorder. Nah, pengaruh emosi dan mood terhadap kesehatan. Jadi di sini efek stres ini sangat berpengaruh. Yang pertama adalah seorang itu dia akan mengalami kesulitan tidur, kemudian adanya sakit dan nyeri ya, usaha di lehernya, di bahunya, kemudian sakit kepala, kemudian bisa jadi seorang itu dia makan yang berlebih, kemudian merasa lelah yang terlalu, dan juga bisa adanya gangguan gastrointestinal atau adanya sakit perut. Nah, bagaimanakah respon fisiologis ketika seorang itu dia senang, dia itu sedih, dia marah? Tentu masing-masing ya, atau di dalam tubuh kita itu akan merespon dengan yang respon yang berbeda-beda. Baik itu dari saraf simpatisnya atau parasimpatisnya, denyut nadinya, hormon kebahagiaannya, tekanan darah, kemudian bahkan pengeluaran keringat di urin kita. Jadi ketika seseorang ya mengalami kondisi emosi ya, pasti dalam tubuh kita itu akan ada respon. Baik itu secara fisiologis ya, mulai dari saraf simpatisnya atau saraf parasimpatisnya tentu akan berbeda antara seorang itu mengalami kondisi bahagia dengan mengalami kondisi ketegangan atau mungkin sedih. Jadi dalam otak kita ini ada namanya adalah sistem limbik. Ya, sistem limbik inilah yang mengatur emosi seseorang. Di sini ada juga namanya adalah neokortek. Nah, neokortek ini adalah otak ya yang dia membantu seseorang ya untuk apa? Mengeluarkan adanya reasoning atau alasan-alasan.
Kenapa saya harus melakukan ini? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini baik untuk saya? Apakah yang tidak? Nah, itu fungsi dari neokorteks. Kemudian ada insting atau otak reptil. Nah, ini adalah seorang kaitannya dengan insting. Oh, kalau misalnya hujan, maka saya harus ngapain? Oh, saya harus berteduh. Nah, itu sebenarnya otak reptil kita yang bekerja. Nah, tapi di manusia di sini ada sistem limbik yang mana dia bisa mengatur emosi seseorang, ya kan? Jadi ketika ada tadi ya kejadian, maka seharusnya kita itu tidak langsung reaktif, tapi kita bisa berpikir apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu bedanya antara manusia dengan binatang. Jadi di sini terkait dengan negatif emotion ya, tentu seorang itu akan berpengaruh ya dari saraf dari simpatis dan parasimpatisnya, kemudian juga dari organ-organ tubuhnya ya, baik itu jantung, kemudian dari ginjalnya, kemudian dari hepar, juga dari lambung. Nah, di sini ketika seseorang ya dalam kondisi di mana itu ada hal yang buruk atau yang negatif. Nah, bagaimana sebenarnya kita menerimakah atau justru malah menolak seperti itu. Jadi kita ada namanya sistem mekanisme coping ya. Jadi kita perlu mengolah dulu dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita bahwa sesuatu yang positif pasti kita terima atau accept. Tapi sesuatu yang negatif pasti kita harus hindari. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Jadi di sini seorang pasti mengalami kondisi lapar, haus, nyeri, lemah, ngantuk. Kemudian seorang itu juga punya kontrol diri ya, kontrol diri dari sisi psikologis. Misalnya pada saat kondisi tegang, senang, takut, bersalah, cemas. Kemudian dari sisi sosial kita juga bisa ini ya apa namanya sesuai dengan norma-norma yang ada seperti itu. Nah, sekarang apa sebenarnya sih fungsi ya dari makanan yang kita konsumsi dan kaitannya dengan psikologi itu sendiri. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat penting karena dia akan membantu meregenerasi ya sel-sel dalam tubuh kita dan juga menghasilkan hormon, kemudian enzim, kemudian membuang toksin-toksin atau racun-racun seperti itu dengan kita mengkonsumsi makanan sumber antioksidan dan lain sebagainya. Nah, makanan itu juga bisa untuk mensosialisasikan diri ya, untuk atau mungkin perayaan atau mungkin kita untuk kekeluargaan dan seterusnya. Nah, nafsu makan tadi yang baik ya, tentu dia tidak akan berpengaruh buruk terhadap kondisi di dalam tubuh baik itu secara fisiologis maupun psikologis. Tetapi ketika makanan atau nafsu makan kita itu tidak baik, bisa itu kurang ataupun berlebihan, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi dalam tubuh kita baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, di dalam otak kita ada namanya hipotalamus di pusat lapar kita. Kemudian makanan tadi masuk ya, masuk ke organ pencernaan kita dari lambung, kemudian dari situ kemudian dicerna, ya kan? Kemudian tadi ada kondisi di mana tubuh kita itu sudah terpenuhi nih asupan gizinya, sudah cukup, maka di situ juga bisa berpengaruh terhadap kondisi atau kestabilan emosi dan juga ini ya secara fisiologis dan psikologis. Nah, jadi kita tahu bahwa makanan ini memang ini ya banyak sekali alasannya kenapa kita itu harus makan. Selain dari habit ya kebiasaan kita, kemudian juga untuk sensori, juga untuk kondisi-kondisi yang lain. Nah, makanan ini tadi tentu juga ini ya harus sesuai karena kalau makannya kurang tentu juga tidak baik bagi tubuh kita, baik itu memenuhi kebutuhan fisiologis juga psikologis kita, tetapi jika itu berlebihan juga akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Nah, banyak orang yang mempersepsikan bahwa cantik itu adalah kurus, seperti itu. Padahal tidak demikian ya. Jadi banyak justru orang yang dia terlalu ketat justru akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Jadi beberapa banyak artis, contohnya model ya, dia terlalu diet ketat ternyata justru malah mengakibatkan kondisi namanya adalah anoreksia.
Nah, apa sih anoreksia? Jadi anoreksia ini adalah gangguan makan ya yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan. Jadi citra tubuh yang menyimpang ini justru malah membuat seseorang tadi menjadi apa? Membatasi asupan makan yang terlalu berlebihan. Nah, ini berakibat sangat fatal. Jadi selain kehilangan nafsu makan, dia juga bisa mengakibatkan adanya kerusakan organ-organ tubuhnya yang berujung pada kematian. Yang kedua adalah bulimia. Nah, kelainan makan ditandai dengan makan dengan jumlah yang berlebih secara terus-menerus ini dilakukan terutama ya seringnya terjadi pada wanita. Jadi ini juga bentuk kelainan ya. Dia makan banyak ya kan, tetapi apa akhirnya dimuntahkan kembali seperti itu. Nah, bisa selain dimuntahkan, dia juga sering mengkonsumsi namanya diuretik ya, yang mengakibatkan pengeluaran cairan dari tubuhnya itu secara berlebihan atau laksatif. Jadi BAB-nya itu secara berlebihan dan juga bisa ditambah dengan olahraga yang terlalu berlebihan. Ini justru sangat menyiksa. Nah, bagaimana sih mengatasi stres ya dalam pertahanan kesehatan jiwa itu? Pastikan bahwa kita bisa ini ya membicarakan setiap permasalahan itu pada orang yang kita percaya. Jadi ada teman curhat misalnya. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Kita berpikir rileks, tenang, selalu berpikir positif, kemudian meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian kita kembangkan hobi yang bermanfaat dan kita selalu menjaga kesehatan kita dengan apa? Menerapkan prinsip gizi seimbang, makan yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian aktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, dan kita selalu menerapkan perilaku hidup yang bersih. Nah, self-care ini menjadi hal yang penting ya, baik itu secara emosional, kita manage stres kita dengan namanya apa? Self-love ya, jadi kita mencintai diri kita sendiri, kita apresiasi diri kita memaafkan diri kita bahwa kita itu juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kemudian fisik, ya, jadi kita jaga tidur yang cukup, kemudian kita melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat sejenak. Kemudian kita juga butuh loh apa namanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar kita. Kita mencari dukungan, kita akses media sosial yang itu sifatnya positif, bukan justru yang negatif. Kemudian kita luangkan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Kemudian kita juga hal ini ya secara spiritual perlu ditingkatkan, mulai ada ini yang meningkatkan ibadah kita, kemudian mungkin kita butuh olahraga-olahraga, yoga, kemudian kita nikmati alam di sekitar kita, mungkin kita suka menulis, kita tulis buku harian dan seterusnya. Nah, sekarang makan apa sih sebenarnya yang mampu menekan stres? Nah, beberapa penelitian di sini sudah banyak menyebutkan bahwa susu itu bisa menghambat enzim ini ya ACE. Jadi di sini susu ini dia bisa berpengaruh terhadap kestabilan mood dan juga mengurangi stres. Jus buah, nah ini teman-teman yang suka jus buah, nah jus buah ini bisa memperbaiki ya mikrobiota usus, menurunkan berat badan, dan juga menurunkan oksidasi lipid. Nah, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini bisa meningkatkan memori dan juga menurunkan gangguan mood serta psikologis. Kemudian teh hijau. Nah, teh hijau ini ada kandungan L-theaninnya yang ternyata dia juga bisa memberikan efek positif terhadap suasana hati dan kognitif. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.